Jadi proses persidangan waktu di sidang waktu itu gimana anunya hakim, terutama hakim lah, apakah berjalan dengan seperti yang diharapkan atau yang istilahnya Saya, saya itu waktu duduk di muka hakim iya ditanya, saya pertama tidak boleh menjawab apa yang selain dia tanya, jadi itu harus to the point, case-nya harus jelas. Yang kedua yang benar-benar menyakitkan ini, iya saat saya membaca pledoi pribadi, Iya. pledoi pribadi itu dadakan tuh, iya saya bawa sendiri, pengacara tidak tahu, semua tidak tahu, saya Iya. bawa sendiri, saya Iya. duduk, diperiksa terakhir kali, ada pledoi pribadi, saya jawab iya. iya Nah, begitu saya baca baru selembar pertama, itu prolog aja, saya Iya. dihentikan. iya Hakim tidak mengizinkan saya membaca pledoi pribadi. Bayangkan, alasannya apa? tidak relevan katanya. Padahal yang lain belum selesai. Iya Kita kan pernah dengar Ferdi Sambo, Yasir Limpo, dan lain-lain lah Iya. yang live itu. iya Keluh kesah masalah pribadi diceritakan. itu hak Ya, ini tidak boleh sama sekali. terdakwa. Nah, tidak ada yang dikecualikan, yaitu takut kalau tiba-tiba pledoi pribadi saya yang tidak mereka baca terlebih dahulu itu ternyata menyangkut orang lain yang mungkin mereka lindungi. Oh, Kan jadi tidak fair itu. seperti itu. Itu menurut asumsi ya. Ya, tapi faktanya itu melanggar etika. Sekarang apakah hakim tersebut tidak boleh diminta pertanggungjawaban Iya. sama Mahkamah Agung? Kan Iya. luar biasa. Mahkamah Agung juga bisa melindungi seperti itu. Iya Paling tidak hakim itu ditanya, benar nggak? iya Nggak usah disanksi, nggak usah dipenjara. iya iya Nah, itu saja. Nah, Iya. yang kedua ini masalah saya mengajukan kasasi. iya Ini hakimnya almarhum Artijo Al-Kausar. Bayangin Iya. hakim Iya. yang dijunjung tinggi masyarakat tentang korupsi. iya itu hakimnya itu jelas itu itu Ya. takut semua orang tuh. Ya, itu pada putusan kasasi nomor 1882K garis miring Pitsus 2017 tanggal 1 November 2017 itu di halaman 82 itu terdapat tulisan tangan, tulisannya FNB berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tanda tanya nomor garis miring tanggal . Iya Nah gitu. iya Artinya di dalam putusan tersebut cacat itu karena putusan resmi itu ada tulis tangannya yang Iya. tidak dihapus. iya Nah, yang menjadi tanda tanya besar itu mempertanyakan hal yang paling prinsip, yaitu kerugian negara yang salah satu penggagasnya adalah Hakim Artijo Al-Kausar almarhum. iya Dengan nyata saat beliau dan tim Hakim Agung memutuskan putusan ini, iya dia tidak membaca yang paling fundament, yaitu apa itu? dasar penetapan kerugian negara. Penetapan kerugian negara itu kalau mau dijujurkan benar-benar serius, benar-benar disampaikan kepada Artijo itu, Iya sudah diaudit tidak ada kerugian negara. Kerugian negara itu justru dihitung oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar dan itu tidak boleh dan harusnya gugur. Si Hakim Agung itu tidak membaca itu. Dia bertanya di lembar putusan itu, iya dan itu akhirnya disahkan. iya Dan itu menunjukkan kealpaan. Kalau tidak boleh, saya bilang kebodohan. Artinya dia mempertanyakan itu suatu pertanyaan yang dijawab itu jelas. Tidak ada kerugian negara menurut auditor negara. iya Justru kerugian negara itu disampaikan oleh penyidik. Dan itu tidak boleh. iya Nah, bayangkan. Karena kelalaian Hakim Agung itu, iya dari putusan 1 tahun, jadi 8 tahun. iya Tanpa uang pengganti, tanpa uang korupsi serupiah pun. iya betul. Orang yang ratusan ribu, puluhan ribu US dollar segala macam yang tadi diceritakan itu Iya dari Jawa Tengah 2,5 tahun, mau bilang apa? iya Kembali Indonesia memaksa rakyatnya mematuhi hukum iya putusan pengadilan. iya Bagaimana saya? iya Harus seperti itu kah?